Sampai tidak dikasih air minum, makanan tidak ada, masjid pun tidak boleh. Sampai punten salah satu istri Nabi Muhammad SAW, beberapa ulama menyebutkan namanya adalah salah satu namanya adalah Sofia. Ya, buka ada juga mengatakan ini adalah Ummu Habibah, tapi ala qul arja Sofia dan lalu Sofia ini naik unta, disembunyikan airnya untuk bisa masuk, diberikan ke tempatnya, mungkin dilemparkan. Tapi begitu nampak di situ ada air, punten dijatuhkan untanya dan jatuh Sofia ini. Ummul Mukminin jatuhkan sama mereka. Sampai para sahabat bertanya dengan mengatakan kata-katanya, kalian itu Ummul Mukminin kau lakukan itu? Itu adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin kau lakukan seperti itu? Memang mereka itu sudah kacau. Sudah emosi, sudah nggak beres semuanya. Dan memang punten berhasil Abdullah bin Sabah untuk meracuni mereka. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Subhanallah. Bahkan saat dalam keadaan pengepungan, para sahabat di sana berbicara dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ada 3 hal yang sebaiknya Anda lakukan sekarang. Pertama, gunakan kain ihram lalu berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau mereka melihat Anda menggunakan kain ihram, pasti mereka akan menghargai Anda karena Anda sedang ihram. Yang kedua, karena Anda tamu Allah pasti akan dihargai. Yang kedua, kalau memang Anda tidak memilih itu, Anda bisa lari, bisa segera keluar dari tempat ini ya, dengan menggunakan beberapa pertahanan para sahabat, insya Allah bisa bebas menuju ke Syam untuk minta bantuan ke Muawiyah. Ya, kenapa? Karena Muawiyah gubernur sana dan punya kekuatan. Dan jika engkau juga tidak di nomor 2 ini, maka izinkan kami memeranginya. Para sahabat, izinkan kami memeranginya. Kata Utsman bin Affan, dengarkan. Jika aku menggunakan kain ihram dan keluar, mereka itu sudah membenci aku, pasti mereka membunuh. Yang kedua, ya, jika aku berangkat menuju ke Syam, meninggalkan kota Madinah, apa kata Rasulullah? Dan aku gak mungkin meninggalkan Rasulullah. Aku ini sangat mencintai Rasulullah dan mencintai kota Madinah. Lebih baik aku minta di sini dan aku tidak akan pernah berangkat ke Syam. Dan saya pun tidak akan pernah minta bantuan ke Syam. Kalau pernah atau minta bantuan ke Syam, Muawiyah, apa kata mereka? Utsman. 3, aku tidak mau ada darah harus berceceran karena namaku. Dan aku juga tidak mau ada orang yang membunuh karena membela aku. Subhanallah. Jadi bagaimana? Kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya Allah. Itulah Utsman bin Affan. Masya Allah. Sampai tidak dikasih air minum, makanan tidak ada, masjid pun tidak boleh. Sampai punten salah satu istri Nabi Muhammad SAW, beberapa ulama menyebutkan namanya adalah salah satu namanya adalah Sofia. Ya, buka ada juga mengatakan ini adalah Ummu Habibah, tapi ala qul arja Sofia dan lalu Sofia ini naik unta, disembunyikan airnya untuk bisa masuk, diberikan ke tempatnya, mungkin dilemparkan. Tapi begitu nampak di situ ada air, punten dijatuhkan untanya dan jatuh Sofia ini. Ummul Mukminin jatuhkan sama mereka. Sampai para sahabat bertanya dengan mengatakan kata-katanya, kalian itu Ummul Mukminin kau lakukan itu? Itu adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin kau lakukan seperti itu? Memang mereka itu sudah kacau. Sudah emosi, sudah nggak beres semuanya. Dan memang punten berhasil Abdullah bin Sabah untuk meracuni mereka. Na'udzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirnya diberikan air. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Diberikan air oleh mereka kepada siapa? Utsman bin Affan. Kata Ali bin Abi Thalib, bahkan Zubair bin punten Abdullah bin Zubair mengatakan, seandainya air itu diserahkan kepada ternak-ternak kami, ternak kami pun tidak akan pernah meminumnya air itu. Saking busuknya dan baunya air itu. Dan itu diserahkan kepada Utsman bin Affan. Serahkan kepada Utsman bin Affan. Simak kalimat ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Apa kata-katanya? Ya Rahman. Utsman bin Affan, kenapa
demikian. Waktu. Subhanallah. Singkatnya nih. Siti Aisyah udah tahu. Oh, ini mungkin yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Memangnya kenapa ya Ummul Mukminin, saat itu aku duduk dengan Rasulullah dan Utsman bin Affan ada. Setelah itu Rasulullah katakan kalimatnya, wahai Aisyah pergi sebentar, aku ada sesuatu penting dengan Utsman. Maka aku menjauh. Padahal aku sudah jauh. Tapi Rasulullah katakan, udnu ya Utsman, dekat kepadaku wahai Utsman. Lalu Rasulullah membisikkan kepada Utsman dan Utsman ngangguk-ngangguk ini. Lalu setelah itu Rasulullah, paham? Paham kamu? Paham? Iya, bisa laksanakan? Bisa laksanakan? Sabar. Setelah itu sini lagi, bisikin lagi sampai 3 kali. Paham? Siap laksanakan? Sabar. Ketemu di surga. Setelah itu kata Siti Aisyah, saya meyakini ya dengan perkataan Rasulullah kepada Utsman itu mengatakan, Utsman, nanti kamu dikepung. Kamu paham? Kamu nanti banyak yang akan membela para sahabat. Kamu paham? Tapi kamu jangan meminta pembelaan kepada mereka. Kamu paham? Siap Utsman? Siap. Sabar. Ketemu di sorga. Subhanallah. Itu kata-katanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, izin 5 menit lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa? Dalam keadaan yang terjadi sangat mengerikan. La haula wala quwwata. Tertidurlah Utsman bin Affan dalam keadaan tertidur nyenyak. Masya Allah, bermimpi dengan kata-kata indah. Tapi dalam keadaan Nailah, istri daripada Utsman bin Affan, mendengar kata-katakannya. Berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ada Rasulullah, ada Umar, dan Abu Bakar sedang makan. Lalu kata Utsman bin Affan, izinkan aku makan bersamamu. Lalu kata Rasulullah, sum ukra waftur ma'ana. Besok kamu puasa, buka bersama kamu. Subhanallah. Siap ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya kalimatnya, apakah sudah mengepungmu Utsman? Sudah ya Rasulullah. Apakah sudah membuat kamu haus Utsman? Sudah ya Rasulullah. Apakah sudah membuat engkau sudah dikepung? Sudah ya Rasulullah. Sabar, bangun. Kata istrinya, ada apa wahai suamiku? Aku berjumpa dengan Rasulullah, aku besok harus puasa. Kenapa? Rasulullah menunggu aku untuk berbuka. Masya Allah. Setelah itu apa? Rasulullah bilang kalimatnya, apakah sudah dikepung? Sudah. Apakah sudah dibikin haus kamu ini tidak dikasih air? Sudah. Sabar. Dan aku sabar, kata Rasulullah demikian. Masya Allah. Kata-kata yang sangat luar biasa. Malam itu Utsman bin Affan dalam keadaan nyaman dan tenang. Kenapa? Sudah tahu besok akan melaksanakan ibadah saum. Masya Allah. Apa yang terjadi? Begitu di pagi harinya menjelang subuhnya, datang seseorang mendobrak atau beberapa orang dobrak pintu, dihalangi oleh Nailah, ditamparnya Nailah ini. Lalu kata Utsman bin Affan mengatakan, waihak, kamu menampar istriku. Lihat, Allah patahkan tanganmu, Allah patahkan kakimu, Allah butakan matamu dan masukkan kamu ke dalam neraka. Mari orang itu. Tapi ada orang yang kurang beres, makin berani gilanya, gitu pun bahasanya. Maka memegang janggutnya Utsman bin Affan. Lalu apa yang terjadi? Begitu dipegang janggutnya Utsman bin Affan, tanpa ragu ditusuknya atau dihajarnya atau dipukulnya kepala Utsman bin Affan sampai apa? Subhanallah, mengalir darahnya sampai Utsman bin Affan punten tidak lagi bisa melihat karena darah bercucuran. Subhanallah, bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Jatuhnya darah, firman Allah Subhanahu wa taala tepat yang ada dalam suratul Baqarah, ya, sayaqihumullah wa huwas samiul alim. Allah yang akan menjagamu dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu darah yang jatuh kemana? Ke Qur'annya Utsman bin Affan. Pas darah itu ada. Jadi begitu Utsman bin Affan sudah wafat, dilihat sudah ada darahnya di situ. Pas di ayat itu tangannya patah. 8 atau 9 tusukan di dalam perut. Dan punten ditanya, siapa yang membunuhnya? Ya, 600. Dan setelah Utsman bin Affan bunuh, syahid, lari semuanya orang-orang dan entah kemana perginya. Dan saat itulah Utsman bin Affan syahid di kota Madinah. Subhanallah. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang telah hadir dalam pengepungan Utsman bin Affan
kecuali para sahabat menyaksikan orang itu punten dalam keadaan mati mengenaskan. Bahkan di Syam ada kesaksian para sahabat, ada orang teriak-teriak, api, 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 api. Begitu lihat siapa nih? Ternyata ada orang buta dan tidak ada tangannya dan tidak ada kakinya. Lalu kata sahabat ini, siapa kamu? Aku adalah yang menampar Nailah. Utsman katakan, Allah patahkan tanganmu dan tanganku sudah hilang. Dan Utsman katakan, patahkan kakinya dan aku sudah patah kaki. Dan kata Utsman, buta matamu dan aku sudah buta. Hanya tinggal satu lagi, neraka. Aduh, itu yang aku takuti, neraka, neraka, neraka. Dan para sahabat mengatakan tidak ada satupun yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan kecuali dalam keadaan punten menyakitkan kematiannya, banyaknya gila di akhir kehidupan. Dalam keadaan seperti ini, wafat Utsman bin Affan sampai ke Muawiyah tiba. Disitulah punten fitnah kedua, ujian kedua yang berat setelah Ali bin Abi Thalib menjadi punten Amirul Mukminin. Yang akan datang, insya Allah kita lihat tentang Ali bin Abi Thalib dan kita lihat seperti apa Ali bin Abi Thalib di masa kecilnya, mudanya, dan akhirnya menjadi Amirul Mukminin. Simpan dulu, nanti ketemu begitu Amirul Mukminin menjadi atau Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin setelah Utsman bin Affan wafat.